Pernahkah Anda merasa, kok gue hanya sekedar jalanin rutinitas hidup saja ya? Dan setiap kali bangun pagi, rasanya males banget. Nggak ada gairah untuk masuk kerja atau melakukan hal-hal yang produktif. Anda merasa sedang menjalani kehidupan yang menurut Anda nggak sesuai dengan jati diri Anda. Padahal Anda merasa hidup Anda mestinya bisa lebih berguna dan punya tujuan yang lebih mulia dibanding yang Anda jalani sekarang. Pernah nggak Anda alamin perasaan-perasaan semacam ini? Gue pernah ngalamin perasaan ini. Semakin kita menutup diri dan nggak berusaha mencari solusinya, semakin kita merasa cemas dan stres. Salah satu cara gue menyemangati diri gue dulu adalah dengan keluar memperluas jaringan pertemanan gue, gabung ke sebuah komunitas, banyak baca buku, dan nonton konten-konten edukasi buat pengembangan diri gue. Apa tujuannya? Agar gue dapat ilmu-ilmu baru, ide atau inspirasi yang bisa membimbing gue untuk mulai menjalani hidup yang lebih berguna, bermakna, dan punya tujuan mulia. Ketika gue jalani ini semua, gue mulai sadar pada satu prinsip ini, yakni semakin gue belajar untuk mengenali diri gue sendiri, semakin gue bisa menemukan makna dan tujuan hidup gue. Jadi, salah satu pengetahuan yang membuat gue bisa menemukan tujuan dan makna hidup gue dimulai dari pengenalan tentang diri gue sendiri, baik sebagai individu maupun manusia. Dari mana gue belajar keterampilan untuk mengenali diri gue sendiri? Gue belajar banyak tentang pengenalan diri gue secara otodidak, dari buku-buku filsafat, teologi, pengembangan diri, politik, keuangan, ekonomi, nonton konten edukasi di YouTube, aktif berorganisasi, dan dari hasil interaksi sosial. Nah, mulai dari titik inilah, gue jadi lebih bergairah menjalani hidup gue, karena gue berangsur-angsur mulai menemukan apa tujuan dan makna hidup gue di dunia ini. Meskipun proses untuk mencapai hidup yang gue cita-citakan masih terus berlangsung dan penuh dengan proses jatuh bangun. Dan gue coba nikmati saja proses jatuh bangun ini sebagai bagian dari proses pengembangan diri gue dalam mencapai tujuan hidup. Belakangan waktu, gue baru tahu bahwa keterampilan untuk mengenali diri sendiri dan menjalani hidup yang bermakna ternyata sudah diajarkan 2300-an tahun yang lalu oleh dua orang filsuf ternama dari Yunani kuno. Mereka adalah Socrates dan Aristoteles. Dari Socrates gue belajar bahwa mengenali diri sendiri adalah fondasi dari segala pengetahuan. Tanpa pemahaman yang komprehensif tentang diri sendiri, kita tidak akan bisa memahami dunia di sekitar kita dan bagaimana mengambil keputusan yang bijaksana untuk hidup dengan benar. Apa yang dimaksud Socrates dengan menjalani hidup yang benar? Menurut Socrates, hidup yang benar adalah hidup yang bisa kita maknai, bukan sekedar menjalani rutinitas hidup. Buya Hamka pernah berkata begini, kalau kita hidup hanya sekedar untuk hidup, binatang pun juga hidup seperti itu. Nah, itu dia kutip dari Socrates. Sementara dari Aristoteles, gue belajar tentang teori eudaimonia, bahwa kebahagiaan sejati ditemukan dalam menjalani hidup yang bermakna dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Di video ini, gue akan pakai teori Socrates maupun Aristoteles secara berbalangan untuk memandu Anda bagaimana caranya Anda bisa mengenal lebih dalam tentang diri Anda agar mampu menjalani kehidupan yang bermakna yang bisa membuat Anda bahagia. Oke teman-teman, kita mulai ya. Menurut Socrates, ada 3 pertanyaan reflektif yang bisa memandu kita untuk belajar cara mengenali diri kita. 3 pertanyaan ini harus kita jawab secara berurutan, nggak bisa langsung dilompat. Pertanyaan reflektif pertama, siapa diri kita? Pertanyaan ini bertujuan untuk memandu kita agar lebih mengenali diri kita sebagai manusia maupun individu. Contoh pertanyaan seperti ini. Apa saja kelebihan dan kekurangan kita sebagai individu? Apa hakikat kita sebagai manusia? Apa tabiat kita sebagai manusia? Apa saja sifat dan kepribadian kita? Apa saja nilai-nilai yang kita anggap penting? Kita ini hidup sebenarnya untuk apa? Apa yang kita inginkan dalam hidup ini?
Mengapa kita melakukan aktivitas ini dan itu, dan sejauh apa aktivitas itu penting bagi kita? Ini semua adalah beberapa contoh pertanyaan reflektif yang bisa Anda gunakan untuk mengenali siapa diri Anda. Di dunia modern, di mana banyak orang sering terjebak dalam rutinitas hidup, membuat mereka jarang berefleksi tentang apa tujuan hidup mereka dan apa makna dari aktivitas yang mereka lakukan selama ini. Padahal bagi Socrates, hidup yang benar adalah hidup yang harus bisa kita maknai, bukan sekedar dijalani saja. Nah, menurut Aristoteles, ada cara untuk kita bisa memaknai aktivitas yang kita lakukan. Aristoteles mengkategorikan aktivitas manusia ke dalam dua tujuan, dan keduanya saling berlawanan. Ada aktivitas yang tujuannya bersifat sementara, dan ada aktivitas yang tujuannya bersifat abadi. Aristoteles mengarahkan manusia agar jangan terlalu fokus mengejar hal-hal yang tujuannya bersifat sementara dalam hidup, karena hasilnya tidak akan pernah membuat kita puas dan bahagia. Contoh-contoh aktivitas yang tujuannya bersifat sementara itu adalah mengejar kenikmatan, kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan hanya untuk diri sendiri. Sementara jika kita mengejar hal-hal yang bersifat abadi, proses pengajarannya akan membuat kita puas dan bahagia. Menurut Aristoteles, jiwa kita sebagai manusia akan menjadi sehat saat kita melakukan aktivitas tersebut. Contoh aktivitasnya seperti menolong orang, berbuat kebaikan, mencari pengetahuan diri, memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Inilah beberapa contoh aktivitas yang tujuannya bersifat abadi. Sementara jika kita hanya mengejar kenikmatan, kehormatan, kekuasaan, dan kekayaan yang berfokus hanya untuk diri sendiri, jiwa kita akan menjadi lemah, sakit, dan bodoh. Anda mau lihat buktinya? Oke, contohnya begini. Pernah nggak Anda punya pengalaman membantu orang yang sedang butuh pertolongan? Bagaimana rasanya setelah Anda berhasil menolong orang itu? Pasti ada rasa puas, bahagia sekaligus bangga kan saat itu terjadi, betul nggak? Sebaliknya, jika kita hidup hanya untuk mengejar kenikmatan dari aktivitas-aktivitas yang kita sukai, seperti traveling, pesta, seks, membeli barang-barang branded, makan makanan enak, dan sebagainya. Bagaimana rasanya setelah kita sudah dapat itu semua? Rasa puas, nikmat, dan bahagia yang kita dapatkan saat melakukan aktivitas itu tersebut hilang juga kan setelah kita selesai melakukan itu semua. Mengapa ini bisa terjadi? Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Nah, ini adalah salah satu contoh manfaat mengapa kita perlu belajar mengenali diri kita sendiri, supaya kita jadi tahu bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Dan cara kerja manusia sebagai makhluk sosial itu seperti begini. Jika aktivitas yang kita lakukan berdampak positif terhadap orang lain, otomatis akan membuat kita merasa puas dan bahagia. Sebaliknya, jika aktivitas yang kita lakukan hanya untuk memuaskan dan membahagiakan diri sendiri, hati kita akan terasa hampa di kemudian waktu. Kok bisa begitu? Karena kegiatan yang kita lakukan tidak mengisi kebutuhan jiwa kita sebagai makhluk sosial. Ilmu pengetahuan semacam inilah yang perlu kita cari dan pelajari untuk kita semakin mengenali siapa diri kita agar bisa menempuh sebuah kehidupan yang bermakna. Dan pernahkah Anda bertanya, mengapa kita sebagai manusia punya tabiat untuk lebih mudah jatuh pada keinginan-keinginan yang bisa menimbulkan kerusakan pada diri sendiri maupun orang lain? Apakah ini alasan mengapa diperlukan pendidikan dan produk hukum untuk menghambat tabiat destruktif manusia dalam kehidupan bermasyarakat? Ini adalah bentuk pertanyaan reflektif untuk menyelidiki natur kita sebagai manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan reflektif kedua. Kita harus menjadi orang macam apa? Setelah kita mengenali apa tujuan hidup kita, aktivitas macam apa yang mesti kita kejar, lalu aktivitas apa saja yang membuat jiwa kita sakit dan yang memelihara jiwa kita, baru kita bisa lanjut ke pertanyaan reflektif kedua. Yakini,
bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang kita inginkan. Contohnya begini, jika kita ingin menjadi orang yang berguna dan bisa menolong banyak orang, maka yang pertama kita harus temukan jawabannya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang berguna dulu agar punya kemampuan untuk menolong banyak orang. Apa saja yang harus kita pelajari dan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang harus kita bangun untuk menjadi orang yang berguna agar mampu menolong banyak orang. Apakah kita harus punya keterampilan tertentu atau kondisi keuangan yang mapan dulu untuk bisa berguna dan mampu menolong banyak orang? Apakah ada nilai-nilai dan pola pikir tertentu yang selama ini telah membentuk diri kita yang harus kita tinggalkan agar bisa berubah menjadi orang yang lebih berguna bagi orang lain? Jika kita sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita akan menjadi lebih mengerti langkah-langkah apa saja yang mesti kita lakukan di sisa hidup kita. Kita jadi lebih bisa memaknai tiap aktivitas yang akan kita lakukan ke depan. Karena semuanya ini tertuju pada satu tujuan, yakni kita ingin menjadi orang yang berguna dan punya kemampuan untuk bisa menolong banyak orang. Cuman untuk bisa menjadi orang macam apa yang kita inginkan, misalnya tadi, ingin menjadi orang yang berguna dan bisa menolong banyak orang, itu bukanlah perkara yang mudah. Banyak godaan dan rintangan yang harus diatasi. Kita harus mampu mengendalikan diri agar tidak tergoda melakukan aktivitas atau kegiatan yang malah membuat kita menjadi orang yang tidak berguna. Apalagi yang sampai merusak diri kita dan merugikan orang-orang di sekitar kita. Contohnya, seperti gampang marah, malas gerak, hidup boros, kurang percaya diri, mudah patah semangat, bersikap inferior, arogan, dan mudah tergoda hawa nafsu. Kira-kira begitulah contohnya. Bagian ini memang gak mudah untuk dilakukan. Dan gue sendiri mengalami banyak pelajaran pahit untuk bisa melalui tahap ini dalam kehidupan gue. Lalu pertanyaan reflektif yang ketiga, kita ingin menjadi siapa? Pertanyaan reflektif ketiga ini bertujuan untuk memandu kita memikirkan apa cita-cita hidup kita dan bagaimana menjadi orang yang lebih baik. Karena dengan menempuh hidup yang kita cita-citakan, kita akan memperoleh kebahagiaan dan kepuasan sejati. Contohnya begini. Tadi kan di pertanyaan kedua, kita belajar cara untuk mengendalikan diri agar bisa menjadi orang yang berguna dan mampu menolong banyak orang. Betul ya? Lalu setelah kita menyelidiki, ternyata untuk menjadi orang yang berguna dan bisa menolong banyak orang, itu bisa dilakukan dengan menekuni peran atau profesi tertentu. Bisa dengan menjadi pengusaha, politisi, pimpinan perusahaan, dokter, pengacara, aktivis sosial, guru, influencer, dan banyak lagi. Dari sini, kita mulai memilih opsi-opsi profesi yang tersedia dengan mempertimbangkan mana profesi atau peran yang sesuai dengan minat dan potensi kita. Mana yang bisa memberi dampak paling optimal untuk kita bisa menjadi orang yang berguna dan mampu menolong banyak orang. Lalu, mana profesi atau peran yang kira-kira minim bertabrakan dengan nilai-nilai atau prinsip yang kita anut? Adakah tokoh tertentu yang kita jadikan panutan? Setelah kita mempertimbangkan semua pertanyaan ini, lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang kita cita-citakan? Untuk bisa menjawab pertanyaan reflektif yang ketiga ini, kita mesti memiliki visi hidup dan growth mindset yang kuat. Bahkan menurut Socrates, kita juga bisa belajar melalui kritikan dan saran orang lain. Jadi itu ya teman-teman, 3 pertanyaan reflektif yang bisa memandu Anda untuk belajar mengenali diri Anda dan apa tujuan hidup Anda. Anda mau tahu nggak apa manfaat yang gue rasakan saat gue mulai berangsur-angsur mendapat jawaban dari 3 pertanyaan reflektif ini? Gue menjadi orang yang lebih tangguh, pantang menyerah, dan mudah beradaptasi dalam menghadapi berbagai rintangan hidup untuk menjadi orang macam apa yang gue inginkan, supaya gue bisa mencapai tujuan hidup gue. Tapi ini bukan berarti masalah hidup gue menjadi berkurang ya teman-teman. Justru sebaliknya, masalah hidup gue malah makin bertambah. Ibarat sekolah, ujian yang dikasih ke gue setiap mau naik kelas makin berat. Tapi bedanya,
Sejak gue mendapat jawaban dari 3 pertanyaan reflektif ini, tiap masalah dan rintangan hidup yang gue hadapi, gue maknai sebagai proses pendewasaan dan persiapan dari Tuhan untuk gue bisa mencapai tujuan hidup gue, yang menurut gue jauh lebih besar nilainya dibanding penderitaan yang harus gue alami saat mengalami kesulitan hidup. Keadaan inilah yang membantu gue terjauh dari perasaan cemas dan stres yang berkepanjangan pada saat gue menghadapi kesulitan hidup. Malah sebaliknya, dengan gue semakin mengenali diri gue sendiri, gue bisa menjalani hidup dengan lebih bergairah setiap hari, meskipun di saat gue sedang mengalami kesulitan hidup. Semoga dengan panduan keterampilan untuk menggali dan lebih mengenali diri Anda ini bisa membantu Anda untuk menjalani hidup yang bermakna, lebih bergairah, dan membuat Anda bahagia. Seperti pepatah yang dikatakan oleh Socrates, kehidupan yang tidak direfleksi tidak layak untuk dijalani. Oke teman-teman, itu saja dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Mari kita bangkit bersama, hidup merdeka, dimulai dari mindset yang merdeka.